AFC kasih lampu hijau, timnas Indonesia bisa diperkuat Elkan Bagot di Piala Asia. Pernyataan Jordi Amat bela timnas Indonesia itu sebuah anugerah. Harga ujung tombak andalan Shin Tae-yong lebih murah dari dua kiper Persebaya dan Persik Kediri. Lebih bagus manakah Emil Audero atau Maarten Paes? Elkan Bagot tak sabar kembali ke Ipswich Town untuk bermain di Liga Inggris. Tanpa Elkan Bagot dan Justin Hubner, ini formasi mematikan timnas Indonesia di Piala Asia U23 kontra Qatar. Jay Itzes yakin timnas Indonesia bisa buat kejutan seperti Maroko. Shin Tae-yong jelang lawan Qatar U23. Persiapan kami tidak sempurna. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak mengikut sertakan Elkan Bagot dalam daftar 23 pemain yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong terpaksa mencoret Bagot karena sebelumnya mengalami cedera. Namun bek Ipswich Town yang dipinjamkan ke Bristol Rovers itu sudah pulih dan tampil impresif saat ini. Buktinya Bagot mendulang 1 gol ketika Bristol menang 3-1 atas Cheltenham pada laga lanjutan League One. Bek 21 tahun itu juga sudah dalam kondisi prima lantaran tampil penuh dalam kemenangan Bristol Rovers atas Cheltenham. Situasi yang dialami Bagot pun menjadi kabar bahagia bagi Shin Tae-yong. Kini pelatih asal Korea Selatan itu bisa memanggil Bagot untuk memperkuat Garuda Muda di Piala Asia U23. AFC pun memberikan lampu hijau kepada Shin Tae-yong seandainya ingin mendaftarkan Elkan Bagot ke turnamen. Situasi demikian tidak akan menyalahi regulasi AFC yang tertuang dalam pasal 26.6. Dalam regulasi AFC itu dijelaskan setiap kontestan masih bisa mendaftarkan pemain maksimal 6 jam sebelum pertandingan bergulir. Timnas Indonesia pun masih memiliki cukup waktu untuk mengikut sertakan Elkan Bagot, mengingat baru akan bermain melawan Qatar di Piala Asia U23 pada 15 April. AFC dalam aturannya hanya memberikan slot 23 pemain untuk setiap kontestan. Saat ini timnas Indonesia sudah diisi full 23 pemain. Kehadiran Bagot memungkinkan Shin Tae-yong menerapkan skema 3 back tengah untuk timnas Indonesia. Kemungkinan yang bakal mengisi starting line up adalah Bagot, Rizky Ridho, dan Justin Hubner di jantung pertahanan. Situasi demikian pun mengharuskan Shin Tae-yong mencoret salah satu nama back tengah yang tersisa berdasarkan regulasi AFC. Sejumlah bek tengah yang kemungkinan dicoret adalah Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan Kakang Rudianto. Kakang merupakan nama terakhir yang dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat mengaku tidak menyesal dengan keputusannya untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia menyebut keputusannya itu membuat salah satu impiannya menjadi kenyataan. 2 tahun terakhir, PSSI sedang gencar melakukan naturalisasi. Induk sepak bola Indonesia itu mencoba mengajak pemain sepak bola Eropa yang memiliki darah Indonesia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jordi Amat adalah salah satu nama besar pertama yang berhasil diajak PSSI untuk bergabung di proyek ini. Mantan bek Swansea City itu resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia di tahun 2022 silam.
Amat sendiri baru-baru ini mengaku tidak menyesal melepas kewarganegaraan Spanyol untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Ia malah bersyukur bisa membela skuad Garuda. Saya ingat pada saat itu kami bermain di Jakarta. Saya ingat betul momen di mana pertama kali saya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, ujar Amat. Amat mengaku sangat bahagia dengan keputusannya membela timnas Indonesia tersebut. Ia menyebut bahwa ia mendapatkan cinta dan dukungan yang berlimpah dari masyarakat Indonesia, sehingga ia jadi termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Amat dan timnas Indonesia punya agenda penting di jeda internasional Juni 2024 mendatang. Skuad Garuda akan melakoni 2 laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Striker andalan timnas Indonesia yang selalu masuk starting line-up Shin Tae-yong, yakni Rafael Struijk, justru menjadi pemain paling murah ketiga dalam skuad Garuda Muda dalam gelaran Piala Asia U23 Qatar. Harga pasaran pemain ADO Den Haag U21 yang berlaga di divisi 2 Liga Belanda ini hanya 30 miliar rupiah. Hanya lebih dikit dari Dava Fasya 869, 0,8 juta rupiah, dan Iksanul Zikrak seharga 869, 0,8 juta rupiah. Praktis harga pasaran Rafael Struijk lebih rendah dari 2 striker yang bahkan jarang mendapat kesempatan dari Shin Tae-yong, yaitu Hoki Caraka 3, 48 miliar rupiah, dan Ramadan Sananta 4, 78 miliar. Bahkan nilai tukar pemain diaspora itu lebih rendah dari kiper Indonesia yakni Hernando Ari dan Adi Satrio yang masing-masing bernilai 35 miliar rupiah. Padahal mereka hanya berstatus pemain yang bermain di Liga Lokal Indonesia BRI Liga 1. Rafael Struijk sudah mencetak 8 gol dan 5 assist dalam 35 pertandingan bersama klubnya. Dengan Indonesia diketahui bahwa striker berpostur 180 cm itu baru menyumbangkan gol saat Indonesia membantai Chinese Taipei. Rafael sebenarnya tidak berposisi sebagai striker nomor 9. Karena posisi aslinya di klub bermain dari sayap kanan sebab Struijk memiliki dribbling dan sprint yang baik. Akan tetapi karena postur tubuh yang tinggi maka Shin Tae-yong menempatkannya sebagai ujung tombak. 2 penjaga gawang keturunan yang digadang-gadang bakal membela timnas Indonesia adalah Maarten Paes dan Emil Audero. Maarten Paes dalam tahap naturalisasi meskipun terkendala oleh peraturan FIFA dan PSSI menempuh jalur banding di pengadilan arbitrase olahraga. Dikala proses naturalisasi Maarten Paes sedang terkendala, tiba-tiba Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero. Erick Thohir telah berjabat tangan dengan Emil Audero, bahkan Ketua Umum PSSI tersebut merasa senang dan mendoakan sang pemain agar bisa juara Serie A. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan. Erick Thohir tidak membeberkan lebih lanjut apakah Emil Audero akan dinaturalisasi atau tidak. Namun sebagian penggemar mendukung Erick Thohir untuk membawa pulang pemain keturunan asal Mataram itu. Erick Thohir optimis jika Maarten Paes bisa dinaturalisasi, namun PSSI harus memenangkan sidang banding melalui pengadilan arbitrase olahraga terlebih dahulu. Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, kembali menjadi sorotan setelah kembali dari cedera betis yang dideritanya. Elkan Bagot tak hanya membawa tim yang meminjam jasanya Bristol Rovers meraih kemenangan, tapi juga dinantikan oleh klubnya, Ipswich Town. Elkan Bagot hanya menyisakan 3 pertandingan untuk Bristol Rovers. Usai membawa kemenangan 3-1 atas Cheltenham, Elkan Bagot pun akan segera menyelesaikan tugasnya bersama Bristol Rovers.
Ipswich Town masih kokoh di puncak klasemen kasta kedua Liga Inggris Championship. Dengan 3 laga tersisa, Ipswich Town hampir dipastikan mendapatkan promosi ke kasta pertama Liga Inggris Premier League. Ipswich Town justru mendapatkan hasil minor dengan hanya sanggup mencetak 1 poin dari hasil imbang 1-1 atas Middlesbrough. Tentu mereka sedang mengejar posisi juara dengan mempertahankan posisi mereka berada. Saya apresiasi perjuangan mereka. Resmi tanpa diperkuat Elkan Bagot dan Justin Hubner, formasi ideal timnas Indonesia saat hadapi Qatar di Piala Asia U23 2024. Optimis menang skuad Garuda. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan mereka di Piala Asia U23 dengan menghadapi tuan rumah Qatar. Bertanding di Jassim bin Hamad Stadium, skuad Timnas Indonesia dipastikan tampil pincang usai sejumlah pilar penting tak bisa dipanggil ke ajang ini. Melansir dari konferensi pers jelang laga, pelatih Shin Tae-yong menyebut Timnas Indonesia tidak akan diperkuat 3 bintang keturunan Eropa. Mereka adalah Elkan Bagot, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner. Ketiga pemain tersebut belum mendapat izin meninggalkan klub mereka masing-masing. Beberapa pemain kunci memang tak bergabung dengan skuad Piala Asia U23 seperti Elkan Bagot, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner. Shin Tae-yong masih memastikan ada nama Justin Hubner dalam skuad Piala Asia U23 yang disodorkan pada AFC. Tampil tanpa pilar penting di lini pertahanan, Timnas Indonesia sejatinya masih bisa berikan perlawanan lantaran sektor gelandang dan lini depan tetap bakal diperkuat pemain keturunan. Lini pertahanan Timnas Indonesia akan mengandalkan trio pemain lokal yang berisikan Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, serta Rizky Ridho. Ketiganya akan jadi tembok kokoh untuk membantu menahan gempuran ke gawang Timnas Indonesia yang dikawal Hernando Ari. Berikutnya di lini tengah, 5 pemain akan jadi motor serangan serta pemutus aliran bola dari lawan saat memasuki final third Timnas Indonesia. Kelima pemain tersebut adalah Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Komang Teguh, dan Rio Fahmi. Pratama Arhan dan Rio Fahmi berperan sebagai bek sayap yang bertugas membantu lini pertahanan serta memberikan umpan crossing ke kotak penalti. Kemudian Ivar Jenner dan Komang Teguh jadi gelandang jangkar yang bakal menghentikan pergerakan serta aliran bola lawan ke area pertahanan Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes bicara tentang kemajuan sepak bola tanah air. Indonesia sukses meraih prestasi gemilang pada awal tahun ini. Pasukan Shin Tae-yong sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Mereka berhasil mengalahkan Vietnam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ranking Indonesia naik 8 tingkat di klasemen FIFA terbaru. Jay Itzes masih belum bisa melupakan momen saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Pada laga yang dilaksanakan 21 Maret lalu, skuad Garuda tampil di depan puluhan ribu supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kondisi ini membuat pemain semakin bersemangat dan bisa jadi teror bagi tim tamu. Dia mengakui bahwa momen menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama supporter cukup berkesan. Pemain yang saat ini membela Venezia FC ini mengakui mereka memiliki kualitas skuad yang apik. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora membuat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang remeh. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan persiapan Timnas Indonesia jelang lawan Qatar dalam pertandingan pembuka Piala Asia U23 2024 tidak sempurna. Timnas Indonesia akan melakoni debut di Piala Asia U23 2024 melawan Qatar dalam laga pertama turnamen ini di Stadion Jassim bin Hamad.
Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Shin Tae-yong memuji kekuatan lawan-lawan Indonesia di grup A, Qatar, Australia, dan Yordania. Qatar, Australia, dan Yordan adalah tim yang sangat kompetitif. Terutama Qatar dan Yordania adalah juara dan runner-up Piala Asia 2023 pada Januari lalu, ujar Shin Tae-yong. Persiapan yang tidak sempurna itu di mata Shin Tae-yong adalah komposisi tim yang tidak benar-benar sesuai keinginannya. Sejumlah pemain yang diharapkan tidak kunjung bergabung seperti Elkan Bagot, Nathan Chu Aon, hingga Justin Hubner yang dilaporkan baru bergabung pada Rabu 17 April 2024. Pertandingan pertama melawan Qatar krusial bagi timnas Indonesia. Guna mendapatkan hasil baik di grup A, tim Merah Putih perlu mendapatkan kepercayaan diri pada laga pembuka.